Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah jamaah. Di sini siapa yang anaknya nakal? Insya Allah nggak ada ya ibu-ibu ya, Masya Allah, amin. Tapi gimana nih kalau misalkan anaknya itu nakal, badung gitu. Waduh itu kira-kira apa ya penyebabnya ibu-ibu ya? Apa karena arahan dari orang tua gitu atau karena lingkungannya ya? Wah kalau aku sih ya, aku yakin banget nih semua jamaah yang di studio dan jamaah yang di rumah pasti kepengen anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik hati, nurut, soleh dan soleha. Mana nih aminnya yang paling kencang? Amin, Masya Allah. Pas banget nih, pagi hari ini kita akan membahas tema yang menarik banget, yaitu bisakah punya anak idaman dunia dan akhirat. Masya Allah, tepuk tangan dong jemaah. Wah, bisa nggak ya kira-kira Ustadz Maulana izin bisa nggak ya kira-kira? Bisa ya, insya Allah, Masya Allah. Tapi gimana nih kalau misalkan ada orang tua yang sudah berusaha nih untuk mengajarkan anaknya ke jalan yang lebih baik gitu. Tapi tetap aja nih anaknya tetap badung, tetap nakal, tetap nggak nurut. Bahkan dalam hal ibadah ya disuruh sholat aja, susahnya minta ampun. Gimana tuh Ustadz? Mau tahu? Mau tahu, silahkan penjelasannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Izin Habib, Masya Allah, Tabarakallah, Ustazah, Masya Allah ini contoh anak-anak yang soleh. Masya Amin. Allah ini luar biasa. Ada 4 yang membentuk anak. Siapa itu? Ayah penanggung jawab, ibu pemberi kasih sayang, kemudian lingkungan yang mewarnai dan yang mengisinya adalah bacaan. Sekolah, pengajian atau apapun pembelajaran. Nah, bagaimana caranya supaya anak itu bisa nurut? Ada 5 caranya. 5 caranya. Yang pertama, jamaah. Hargai anak. Kita yang tidak menghargai anak. Hargai anak, ada hak-haknya anak. Kemudian kasih batasan pada anak. Kenapa dia tidak tahu? Karena tidak diberitahukan batasan-batasannya. Kemudian apa lagi? Berikan waktu luang buat anak. Jangan sampai sibuk sendiri. Lebih sayang handphone daripada anaknya. Lebih sayang tasnya daripada anaknya. Anaknya dititipin orang, tasnya gak berani dititip sama orang. Kemudian keempat, teladan. Dari role model. Teladan. Dan perlihatkan rasa cinta. Jadi camkan ini supaya anaknya bisa nurut. Lakukan 5 hal. Apa tadi? Hargai anak. Apalagi? Hah? Batasan. Kasih batasan. Ada batasan-batasannya. Dia harus diberitahukan batasan. Kemudian yang ketiga, kasih waktu buat anak. Kemudian kasih teladan contoh. Dan yang kelima adalah cinta. Wah, cinta. Karena dengan cinta, semua itu akan menjadi yang baik, menjadi semakin baik. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana, jamaah boleh tepuk tangannya. Masya Allah, bener ya. Jadi kita sebagai orang tua harus memberikan perhatian, kasih sayang, dan tentunya juga harus menghargai anak. Ya, Masya Allah. Nah ini nih seperti ada nih video tayangan, ini viral banget. Anak kecil menangis karena lupa hafalan Al-Quran. Masya Allah, ini dia video tayangannya. Mama. Ulangin li amar bitakwa. Lupa lo. Aro'aitaing. Coba jangan sambil menangis. Aro'aitaing. Kadzaba. Watawala. Nah ingat ha. Hebat Azan. Aro'aitaing. Kadzaba. Oh Masya Allah, Masya soleh Allah. sekali anaknya. Banyak orang iya. yang menangis ketika kehilangan dunia.
Kalau Tapi ini jarang yang menangis nangis. ketika kehilangan akhirat. Masya Allah. Masya Allah. Pengen banget deh ya pasti jamaah di rumah punya anak seperti itu. Nah gimana ini, ada doanya nggak ya Ustadz? Tapi tunggu dulu, namanya kita manusia kan kadang sholatnya aja suka bolong-bolong. Ini doanya emang bisa nyampe mau punya anak soleh, solehah begitu Ustadz? Tapi ternyata orang tuanya tidak menjalankan. Ibadah, Subhanallah. iya. Gimana tuh penjelasannya? Silakan Ustadz. Baik, tabe guru Ustadz Maulana Habib Syaugi, Kak Betari, jamaah di studio, jamaah di rumah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 100 sampai dengan 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi habli minas salihin. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام يا بني إني أرى في المنام أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Nabi Ibrahim alaihissalam karena diutus sebagai seorang nabi dan rasul, tentu saja Nabi Ibrahim ingin agar ada yang melanjutkan perjuangan dakwahnya. Nabi Ibrahim senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhan, berikanlah padaku, anugerahkanlah untukku daripada keturunan yang soleh ya Allah. Berikan aku keturunan ya Allah. Namun ternyata takdir Allah mengatakan Nabi Ibrahim tidak bisa punya anak. Istrinya pun tidak bisa mengandung seorang anak. Namun Nabi Ibrahim tiada henti, tiada menyerah untuk memohon kepada Allah. Barulah sampai pada usia 86 tahun Allah memberikan kabar gembira. Fabasyarnahu bigulamin halim. Ternyata Allah memberikan kabar gembira akan kedatangan seorang anak daripada rahim istrinya yang ia cintai. Lahirlah seorang Nabi Allah yang begitu sabar dan begitu soleh, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim tentu saja menjadi seorang hamba Allah yang bersyukur. Maka jikalau ditanyakan ada seorang orang tua yang ingin anaknya menjadi anak yang soleh, namun orang tuanya tidak menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita melihat kembali daripada surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mengabdi ya Allah, menyembah ya Allah, hanya kepadamu kami minta tolong. Maka mari kita untuk berusaha menjalankan perintah Allah dengan menyembah Allah, lalu setelah itu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai anak yang soleh yang Allah berikan kepada kita justru menjadikan orang tuanya semakin jauh dari Allah. Kita berharap mudah-mudahan lahirnya anak soleh ini menjadikan orang tuanya mendapatkan hidayah. Kita tidak boleh buruk sangka kepada orang. Bisa saja anaknya menjadi soleh karena ada asbab daripada orang tuanya juga. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Jadi ini ya gimana caranya kita tuh sebagai orang tua nih, anaknya udah soleh kita harus tetap bisa lebih baik gitu ya. Karena Ya, kan bagaimanapun juga mudah-mudahan. orang tua kita contoh ya. Betul. Untuk anak-anak kita. Role model Role, kalau kata. ya itu Role dia, model. bukan rolan rambut ya. Oh, itu beda lagi. Beda ya, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Sama-sama. Syam penjelasannya, tepuk tangan dong jamaah. Masya Allah. Nah ini nih kalau ngomongin orang tua ya, kadang kan kita sebagai anak tuh kalau mau ngapa-ngapain nih, misalnya mau kerja atau mau sekolah, mau ujian gitu ya, minta doa. Tapi minta doanya tuh ke ibu mulu, ma doain aku ya, ma doain aku ya. Ke bapaknya kapan nih? Nah katanya ada yang bilang kalau misalnya doa ibu itu lebih diijabah. Emang benar seperti itu ya Habib Syaugi, izin bertanya. Emang benar ya kalau doa ibu itu lebih diijabah daripada doa bapak untuk anaknya? Jadi berarti doa bapak kurang maksimal gitu atau gimana Habib? Tapi kan sama-sama orang tua Habib. Nah iya silakan penjelasannya. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Kak Betari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah
mengkarunia kita sehat afiat dan juga sebagai orang tua yang sudah memiliki anak. Ingat ya, doa orang tua kepada anaknya itu dahsyat. Kata Nabi, ya, thalathun la yurad fihi da'wah. Ada 3 doa yang gak bakal ditolak sama Nabi. Doa dari siapa? Da'watul walid, wa da'watul sa'im, wa da'watul musafir. Doa dari orang tua, doa seorang yang sedang berpuasa, doa seorang yang sedang perjalanan. Dalam riwayat lain, al-madhlum, doanya orang yang sedang dizalimi. Doa dari orang tua, ya. Bahkan ada yang pernah berkata, seorang ulama, doa orang tua kepada anaknya itu bagaikan doa Nabi kepada umatnya. Saking luar biasa. Nah dari sini kita tarik Nabi Muhammad SAW pernah mengabarkan, ada salah seorang sahabat nanya sama Nabi, ya Rasulullah, saya harus lebih bakti kepada siapa? Kata Nabi, ummuka, kepada ibumu. Thumaman, kemudian siapa ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Sampai 3 kali Nabi bilang ibumu, ibumu, ibumu. Kemudian Nabi bilang bapakmu. Dari sini kita tahu kabar dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya doa ibu kepada anak itu sangat dahsyat. Ya, makanya kita sebagai orang tua, khususnya sebagai ibu, di saat kesal dan apapun yang terjadi kepadamu, kesel sama anak, jangan sekali-sekali kita berkata yang tidak baik kepada anak kita. Ya, jadi doa ibu kepada anak itu dahsyat. Bahkan ada seorang ulama Al-Habib Abu Bakar As-Segaf dari kota Gresik, beliau bilang, ya, doa ibu kepada anak itu lebih afdol daripada doanya 70 wali kutub. Dahsyat doa seorang ibu, tapi bukan berarti terus sebagai bapak udah sia-sia doa ibu lebih makbul daripada doa bapak. Enggak, peran penting juga sebagai seorang bapak. Kita dengar, ya, kita kenal. Nggak asing di telinga kita, Al-Imam Al-Ghazali yang karangannya begitu banyak. Kitab Bidayatul Hidayah, kitab Ihya Ulumuddin yang dipelajari di pondok pesantren mana saja. Beliau Al-Imam Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad rahimallahu ta'ala bisa menjadi sosok Imam Ghazali berkat apa? Tak lepas dari doa seorang ayah. Karena dia punya ayah, setiap hadir ke majelis ta'lim, setiap hadir ke pengajian selalu mendoakan daripada anaknya. Keluar dari lisan ayahnya, akhirnya dikabul doanya sama Allah Ta'ala dan punya anak keturunan solihin solihah. Jadi ayah juga memiliki peranan penting ya Habib ya dalam penting berdoa banget, gitu. Masya Jadi Allah. kedua orang tua harus selalu tetap mendoakan anaknya ya, mau ibu atau bapak ya. Terima kasih Habib penjelasannya, tepuk tangan jamaah, Masya Allah. Oh iya, ini aku mau bacain, ada pertanyaan dari jamaah yang di rumah ya, langsung aja nih aku bacakan dari Instagram @wahyupratama78. Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan sekarang punya anak 12 ya Ustadz. Kalau banyak anak terus mendoakan kita terus semuanya, berarti amalan anak yang diberikan banyak dong Ustadz. Terus pahala yang didapat oleh orang tua juga banyak dong. Berarti saya nggak perlu ibadah aja lah ya Ustadz. Aduh ini kok mikirnya begini ya Ustadz Maulana. Ustadz ini kok gimana kok mikirnya begini? Bisa-bisanya gini. Dengarkan buat semuanya. Ini jangan ditiru ya. Oh, nggak boleh Jangan ditiru ya. Berharap dari anak-anak. Kita loh yang ibadah, betul tidak? Betul. Tapi ada tekniknya sebenarnya kalau mau jadi anaknya. Mau? Gimana tuh Berharap tekniknya? dari anak. Mau? Gimana itu? Setelah yang satu ini. Wah kalau gitu jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.